Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurmantoro dengan NIM C2C0216, program studi Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil project saya sebagai project UTS. Yang pertama, membuat 3 user pada database MySQL, satu user sebagai administrator dan user lain itu boleh melakukan pembuatan tabel baru dan menghapus tabel. Yang pertama itu ada administrator, ini saya namakan menjadi admin, dan 3 user lainnya itu yaitu tabel user dan user. Yang kedua, membuat replikasi database MySQL dengan konsep master to slave. Syarat harus ada 2 database terpisah, boleh menggunakan real fisik atau menggunakan konsep virtual. Di sini saya menggunakan konsep virtual, memakai VirtualBox Oracle, yang mana mesin operating sistemnya saya menggunakan Windows 7. Dan di sini bisa kita lihat IP dari VirtualBox ini yang saya pakai itu 192.168.1.3. Dan yang untuk server ini yang utama saya menggunakan IP yang ini 192.168.1.1. Kita bisa lihat sudah tersambung dan normal, dan sebagai ini memuat bukti saya akan menambah data mahasiswa. Semisal ID mahasiswanya 6, nama mahasiswa kita ketik Heri, umur kita ketik 20 saja, ID prodi kita ketik 1, dan coba sudah berhasil. Dan kita bisa lihat ini Heri, umur 20, ID prodi 1. Nah, ID prodi 1 itu ini dari nama prodi informatika, sedangkan yang 2 itu prodi elektro. Kita coba buktikan ke ini user utamanya apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk, berarti tersambung ke server yang kita sambungkan ke VirtualBox. Yang ketiga itu membuat database baru dengan beberapa tabel. Coba terapkan konsep fragmentasi horizontal, vertikal, dan campuran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan semisal ini. Nah, ini namanya saya beri nama view. Jika horizontal itu akan menampilkan yang ingin kita tampilkan, semisal Kamti umur 20 dari informatika. Terus sedangkan vertikal itu akan menampilkan seluruh, cuman ditambah dengan tabel ID. Nah, sedangkan yang campuran itu kita memanggil dan menambah ini tabel ID-nya, dan juga nama prodinya akan muncul, tabel ID juga muncul. Yang keempat yaitu dari database yang sudah dibuat di poin 3
buatlah dua store prosedur bebas dengan parameternya. Ya, kita sudah mempersiapkan, cuman pada ini saya akan menjelaskan lagi store prosedur. Misal ganti dulu delimiternya di CMD. Sesudah itu nanti kita akan menampilkan data sesuai ID pada tabel mahasiswa. Misal kita bikin ininya dulu, scriptnya create protest tampil mahasiswa underscore ID. Nanti akan muncul ID mahasiswa tersebut. Nah, yang kedua itu menambah data pada tabel mahasiswa. Nah, nanti untuk yang kedua ini nanti bisa tabelnya itu akan meliputi ID mahasiswa, nama mahasiswa, umur mahasiswa, dan ID prodi. Nah, untuk itu hasilnya akan seperti ini. ID mahasiswa dan tampil mahasiswa ID. Untuk contohnya itu bisa kita lihat dan akan menampilkan seperti ini: ID mahasiswa, nama mahasiswa, umur mahasiswa, dan ID prodi. Selanjutnya yang kelima yaitu dari database yang sudah dibuat di poin 3, buatlah 3 trigger bebas dengan menerapkan konsep after insert, after update, after delete. Untuk after insert dulu, yaitu kita membuat tabel produk di tampilan log mahasiswa log. Ini ada create tabel mahasiswa, ini untuk menambah, jadi seperti apa ya, hal yang mendesak, misal menambah mahasiswa kan, nanti di sini akan ada keterangannya. Untuk triggernya sendiri itu sudah ada. Nah, itu untuk membuat triggernya. Misal kita membuat after update. Nah, ini kita buat, dan ini akan kita buat namanya nanti, misal mahasiswa apa gimana gitu. Semisal saya akan menambahkan mahasiswa lagi, ID-nya semisal 9 dan namanya kita ketik jika umur 19, ID prodinya 1, dan berhasil. Untuk melihat triggernya kita bisa melihat di sini. Nah, di sini sudah ada menambah mahasiswa baru pada ini waktu perubahannya. Semisal kita akan menghapus semisal Budi nih, kita hapus, dan di sini juga akan tampil pemberitahuan menghapus mahasiswa pada waktu berikut, dan kita bisa mengupdate dan akan menampilkan pemberitahuan juga. Semisal kita ubah nama jika ternyata A-nya 2, semisal kita kirim. Nah, pada mahasiswa log ini nanti akan muncul pemberitahuan tentang mengupdate siswa pada waktu sekian. Sekian presentasi project dari saya. Jika salah kata atau kurangnya penjelasan dari saya sendiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.